Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 3336210031 dari jurusan Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan membahas materi mengenai kesetimbangan kimia part 2.6 sampai dengan 9. Bahasan materi yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yang kedua menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp, yang ketiga hubungan antara Kc dan Kp, dan yang terakhir adalah aplikasi kesetimbangan kimia di dunia industri. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi yang balik. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Suatu reaksi kesetimbangan mempunyai sifat yang berlangsung dua arah dan dinamis. Ketika ada pengaruh dari luar, sistem akan mengadakan aksi, yaitu pergeseran reaksi untuk mengurangi pengaruh tersebut. Prinsip ini disebut juga dengan asas Le Chatelier. Yang pertama, ada perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi terjadi karena konsentrasi reaksi ditambah atau dikurangi. Apabila konsentrasi reaksi ditambah, maka reaksi bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi reaksi dikurangi, maka reaksi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi, sehingga konsentrasi reaksi akan bertambah. Lalu yang kedua ada perubahan tekanan. Tekanan disebabkan oleh tumbukan molekul-molekul gas pada dinding wadah. Semakin banyak jumlah molekul, maka tekanan akan semakin besar. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil atau vocil-mocil, ya, lebih gampang diingatnya. Lalu yang kedua, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya jauh lebih besar atau fosar-mosar. Yang ketiga ada perubahan suhu. Reaksi kesetimbangan dapat merupakan reaksi eksoterm maupun endoterm. Pada reaksi-reaksi ini perubahan suhu sangat berpengaruh. Contohnya reaksi kesetimbangan antara gas nitrogen dioksida dan nitrogen tetraoksida dengan reaksi seperti 2NO2, NO2, N2O4 dengan nilai H sama dengan 59,22 Kj. Warnanya coklat tidak berwarna. Lalu yang keempat ada perubahan volume. Pada kesetimbangan yang komponennya gas, perubahan volume akan berpengaruh jika pada kesetimbangan jumlah mol reaksi berbeda dengan jumlah mol hasil reaksi. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Lalu yang kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp dan contoh soalnya. Tekanan parsial dalam ilmu kimia adalah tekanan yang digunakan masing-masing gas dalam suatu campuran gas terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya, labu ukur, tangki udara penyelam, atau batas atmosfer. Secara sistematis, rumusnya adalah K sama dengan P kali V dengan nilai. Dengan lebih sederhananya, K sama dengan P kali V, dengan K adalah konstanta, P adalah tekanan atau pressure, sedangkan V adalah volume. Ada beberapa satuan yang mungkin diberikan untuk tekanan, salah satunya adalah Pascal. Salah satu hal lainnya adalah atmosfer atau ATM. Atmosfer adalah tekanan atmosfer bumi pada permukaan laut. Nilai dari satu atmosfer setara dengan 101,325 Pascal. Selanjutnya ada contoh 1, contoh soal, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Diketahui reaksi kesetimbangan seperti berikut. A2 tambah B2 menghasilkan 2AB. Dalam satu ruang liter, mula-mula dimasukkan gas A2 dan B2 yang masing-masing sebanyak 1 mol. Jika gas A2 terurai 40% dan tekanan gas total setelah setimbang adalah 10 atmosfer, maka Kp dari nilai reaksi tersebut adalah
A2 bereaksi 30% dikali 1 sama dengan 0,3. Lalu tahapan selanjutnya kita membuat tabel MBS atau mula-mula bereaksi setimbang atau sisa. Lalu kita masukkan nilai A2 tambah B2, 2AB sehingga menghasilkan nilai yang setimbang. Nilai A2 0,7, B2 0,7, dan nilai 2AB adalah 0,6. Setelah itu kita masukkan PA2 sama dengan N2, A2 per N total kali P total. 0,7 per 2 kali 10 sama dengan 3,5. Begitu pula dengan B2, 0,7 per 2 kali 10 sama dengan 3,5. Dengan AB, nilai AB, 0,6 per 2 kali 10 sama dengan 3,0. Maka dihasilkan nilai KP adalah PAB per PA2 kali PB2. PB2 sama dengan 3,0 per 3,5 kali 3,5. Nah, hasilnya adalah 0,73. Selanjutnya, contoh 2. Harga KP untuk reaksi kesetimbangan adalah 2X, direaksikan 3Y. Pada suhu tertentu adalah 1/8. Jika tekanan parsial Y, maka pada keadaan setimbang ada 2 atmosfer. Tentukan nilai tekanan parsial X dengan nilai 2X, dihasilkan 3Y. Tetapan kesetimbangan KP untuk reaksi tersebut adalah KP sama dengan PY pangkat 3 per PX pangkat 2. Lalu kita masukkan nilai KP-nya tadi 1/8, nilai PY-nya 2, pangkatkan 2 per PX yang tadi kita cari dengan pangkat 2, maka PX pangkat 2 sama dengan 4 kali 8. Maka nilai PX-nya adalah akar dari 64 atau 8 atmosfer. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, berapa volume yang ditempati 10 gram gas CO pada 20 derajat Celcius dan 745 torr. Maka jumlah mol CO sama dengan 10 gram kali 1 mol CO per 28,0 CO, hasilnya 0,3 357 mol CO dengan nilai tekanan P CO 745 torr dikali 1 atmosfer per 760 torr, maka hasilnya 0,980 atmosfer. Dan apabila dikonversikan hasilnya dengan volume sama dengan 0,0821 atmosfer per 1 mol K kali 0,357 mol kali 329 K per 0,980 atmosfer, hasilnya 8,76 L. Selanjutnya, hubungan antara KC dan KP. Reaksi kimia tidak hanya dapat berlangsung satu arah atau reversible, namun dapat berlangsung juga dengan dua arah atau bolak-balik reversible. Perbedaan dari kedua reaksi tersebut adalah pada reaksi irreversible, persamaan reaksi menggunakan satu anak panah yang menunjukkan arah reaksi, sedangkan pada reaksi reversible, persamaan reaksi tersebut menggunakan satu anak panah ke arah kanan dan satu anak panah ke arah kiri dengan susunan di atas di bawah seperti gambar ini. Dengan nilai-nilai notasi sebagai berikut, nilai KC adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam konsentrasi molar, nilai KP adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam tekanan parsial dan hanya berlaku untuk fase gas. Sedangkan nilai KX adalah tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam fraksi mol. Contoh soal 1, hubungan antara KC dan KP diketahui dalam suatu ruangan dicampur 5 mol PCl3 dengan 5 mol Cl2 dengan reaksi PCl3 tambah Cl2 reaksi PCl5. Setelah gas Cl2 bereaksi 20% tercapai kesetimbangan. Bila P total sama dengan 3 atmosfer, maka hitunglah tetapan kesetimbangan atau KP. Seperti biasa, kita membuat tabel MBS dari nilai PCl3 plus Cl2 bereaksi PCl5 dengan gas Cl2 bereaksi 20%, itu artinya jumlah mol yang bereaksi 0,2 dikalikan dengan 5 sama dengan 1 mol. Maka hasil dari sisa setimbangnya adalah 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9. Lalu setelah itu kita masukkan nilai PCl3 dengan nilai mol PCl3 per mol total dikali P total. Hasilnya 4/9 kali 3 ATM sama dengan 4/3 ATM. Berikut
Juga dengan nilai Cl2 dengan PCl5. Dengan PCl2 dihasilkan 4/3 atmosfer, sedangkan PC5 1/3 atmosfer. Setelah itu, kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut untuk mencari nilai Kp. Ya. Dengan hasil 1/3 per 4/3 kali 4/3 sama dengan hasilnya 3/16. Maka nilai Kp-nya adalah 3/16. Selanjutnya contoh 2. Dalam satu ruangan di 1 liter dicampur 4 mol zat A dan 5 mol zat B, reaksi kesetimbangannya adalah A tambah 2B, reaksi C. Jika pada saat setimbang diperoleh 2 mol C dan tekanan total 10 atmosfer, maka hitunglah nilai Kp. Seperti biasa, kita membuat tabel MBS dengan nilai A awal 4, reaksi 2 dengan hasil sisa 2, 2B, hasil setimbangnya 1, dan C hasil setimbangnya 2. Setelah itu kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Maka kita masukkan dengan rumus mol A sama dengan mol total kali P total. Sama dengan 2/5 kali 10 atm sama dengan 4 atm. Berikut pula dengan nilai PB dengan hasil 2 atm, sedangkan PC adalah 4 atm. Setelah itu, untuk mencari nilai Kp, kita masukkan PC per PA kali PB pangkat 2 sama dengan 4/4 kali 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1/4 atau 0,25. Selanjutnya, contoh soal 3. Zat 2B terurai bereaksi seperti 2AB, bereaksi 2A tambah B2, Kc-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2. Tentukan nilai Kp pada suhu 27 derajat Celcius dengan nilai R 0,082 L. Maka diketahui seperti komponen-komponen ini. Yang pertama, kita memasukkan rumus dari Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat B tambah C min A. Setelah itu kita masukkan nilai Kc-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2, nilai R-nya 0,082 dikalikan dengan nilai T-nya 300, dengan pangkat B 3 min C 2 sama dengan hasilnya 61,5 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, aplikasi reaksi kesetimbangan di dunia industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses dunia industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang pertama, kita dapat dari aplikasi di dunia industri adalah pembuatan amonia atau NH3. Amonia sendiri merupakan gas yang tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Bahan amonia juga banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan dasar-dasar pupuk, bahan dasar pupuk. Dengan reaksi N2 plus 3H2, reaksi 2NH3, nilai delta H-nya min 92 kJ. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Yang kedua, pembuatan asam sulfat atau H2SO4 dengan rumus reaksinya S tambah O2 menghasilkan SO2, dan beberapa dari kegunaan asam sulfat adalah sebagai bahan pembuatan cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak, dan juga bisa digunakan sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat atau Za dan asam fosfat atau H3PO4. Yang ketiga, pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan gas klor sendiri adalah dengan cara mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya 2HCl plus setengah O2 menghasilkan H2O plus Cl2. Maka nilai delta H-nya min X kilojoule. Dengan reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Terima kasih telah menyimak video yang telah sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.